Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya. Fatsalnya yang ke-26. Kitab Nabi Yesaya, fatsal yang ke-26. Kitab Nabi Yesaya. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 3. Halaman 771. Halaman 771. Kita baca kitab Nabi Yesaya, fatsal 26, ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk saudara. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Perhatikan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, salinan ini terbalik, ya, sebab di dalam salinan bahasa Indonesia lama atau bahasa Inggris bunyinya begini. Engkau menjagai dia dengan damai sejahtera yang sempurna. Yaitu mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yaitu mereka yang percaya kepadamu. Sekali lagi ayat ketiga. Engkau menjagai mereka dengan damai sejahtera yang sempurna. Yaitu mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang tetap percaya kepadamu. Di Jakarta ini saya kenal satu wanita. Sejak lahir wanita ini hidup cukup senang. Dia bukan dari anak keluarga yang kaya raya, tidak. Tetapi hidup cukup senang. Ayah ibunya mengasihi wanita ini, anaknya ini dengan sangat baik. Tetapi saudara-saudara, ketika orang tuanya meninggal, wanita ini masuk dalam pernikahan dengan satu orang yang beragama lain, yang non-Kristen. Maka pada saat itu orang tuanya, seorang Katolik, orang tuanya, dulu menganggap agama gak apa-apa, beda juga. Ya. Pokoknya pemuda itu sayang anak saya, pemuda itu mencintai anak saya, dan anak saya cinta sama laki-laki itu, habis perkara. Agama tidak penting. Lain agama, no problem. Dan pada akhirnya saudara akan mendengar nanti cerita ini. Menikah mereka. Dan ketika mereka mempunyai anak yang pertama, pada saat itulah persoalan mulai jadi. Persoalan demi persoalan, demi persoalan, demi persoalan, demi persoalan, demi persoalan. Pada satu saat ada satu keluarganya mati dibunuh. Maka suami daripada wanita ini dituduh membunuh. Saya pendekkan cerita, masuk tahanan. Pada waktu masuk tahanan, saudara, wanita ini gelap sekali. Tetapi dia bekerja begitu giat, dia bekerja untuk mempertahankan hidup, untuk membesarkan anak, untuk menyekolahkan anak. Maka pada satu saat, saudara-saudara, dia kena satu penyakit. Penyakitnya cukup berat. Ya, harus banyak dioperasi, dirobah-robah di daerah hidung, saudara-saudara. Sebab ada penyakit sana. Saya tidak bisa cerita. Lalu tiba saatnya si suami keluar. Betapa senangnya ini anak Tuhan ini, wanita ini. Sebab suaminya keluar dari penjara. Tetapi begitu keluar, maka problem yang lain ada. Ternyata sebelum masuk penjara, suaminya sudah punya simpenan istri. Istri muda yang saat itu sedang hamil tua. Lalu saudaraku, jadi waktu suaminya keluar, tidak kembali kepada dia, tetapi kembali kepada wanita saingannya. Kakak dari perempuan ini berkata sama saya, kalau saya satu kali dengar adik saya ini bilang, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Yesus tidak ada. Lihat hidup saya.
Dari mulai menikah sampai sekarang tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai, tidak ada kesenangan, tidak bisa hidup normal. Percobaan demi percobaan datang kepada saya. Kalau sampai satu hari adik saya itu ngomong begitu, Pak Pendeta, saya tidak heran kalau adik saya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi yang saya heran, Pak Pendeta, kenapa adik saya ini tabah, tahan di tengah-tengah problem yang begitu berat. Dari tahun ke tahun menunggu suami datang keluar, bukan kembali sama dia, kembali kepada istri muda. Dan dia dalam kehidupan sakit membesarkan anak. Rasanya Tuhan itu tidak ada. Tetapi saya heran, kenapa ini adik saya tenang, teduh, terus maju ikut Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, yang menyebabkan wanita ini tetap teguh, percaya, sandar sama Tuhan, ayat ketiga ini. Engkau menjaga dia dengan damai sejahtera yang sempurna. Amin, saudara. Allah mempunyai janji malam hari ini bagi kita sekalian. Siapa yang mau percaya, yang mau menerima, yaitu dia mau memberikan damai sejahtera yang sempurna. Tetapi ayat yang ketiga itu ditambahkan, yaitu kepada mereka yang hatinya melekat kepada Allah, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tadi kita sudah dengar kesaksian mengenai indera keenam, yang hatinya melekat, yang hatinya dekat dengan Tuhan. Hanya mereka yang akan menerima damai sejahtera yang sempurna. Saudara-saudaraku, saya katakan, saudara dan saya adalah makhluk-makhluk pribadi. Ego kita punya masing-masing. Kita punya ego. Dan kebanyakan manusia menyembah dirinya sendiri. Dia membanggakan dirinya sendiri. Ya, coba kalau orang lain yang salah, kita kutuk, kita habis-habisan, kita jelek-jelekin, kita vonis dia jelek. Tapi kalau kita yang salah, kita bilang itu kekeliruan, kita bilang, saya tidak akan lagi-lagi, itu hanya kesalahan yang kecil. Betapa besar ego manusia. Begitu kita lihat foto yang rame-rame di foto, siapa dulu yang dilihat? Foto kita dulu, muka kita dulu. Begitu besar ego kita, saudaraku. Dan di dalam ciptaan langit dan bumi ini ada 4 makhluk, 4 oknum hidup. Yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan manusia adalah nomor 2. Yang paling rendah adalah tumbuh-tumbuhan. Dia hidup, tapi dia tidak punya nyawa. Dia tidak mempunyai perasaan. Ini kayu, ya, ini kembang, hidup, tapi tidak punya perasaan. Saudara petik kembang nggak bilang, aduh sakit. Saudara petik bunga melati dia nggak bilang, aduh jangan cubit-cubit ya, nggak pernah. Saudara-saudara mungkin gergaji kayu jati, dia tidak akan bilang, aduh ampun, tidak. Sebab tumbuh-tumbuhan hidup tapi tidak punya perasaan, tidak punya nyawa. Yang kedua, lebih tinggi adalah binatang. Binatang punya nyawa, itu sebabnya punya perasaan. Saudara tendang anjing, anjing akan berkaing-kaing. Saudara tendang ayam, ayam akan keok. Saudara pukul kambing, kambing akan mengembik-kembik. Saudara pukul gajah, gajah akan pukul saudara. Sebab punya perasaan, ada sakit, saudaraku. Saudara cakar harimau, harimau akan cakar saudara. Dia ada nyawa, dia ada perasaan, dia ada sakit, tapi tidak punya roh. Kalau macan mati habis perkara, kalau gajah mati habis perkara. Saya ingat ada satu ibu begitu sayang sama anjingnya, sampai anjingnya itu jadi berhala. Dan waktu anjingnya mati, dia nangis terseduh-seduh dan berkata, hei anjing Bopi, sampai ketemu nanti di sorga ya. Saya katakan tidak akan ada pertemuan lagi si Bopi dan si tante ini. Saudara-saudaraku, sebab anjing tidak ada roh. Dia hanya punya nyawa, punya perasaan. Hidupnya, saudaraku, tidak ada tujuannya, habis mati habis perkara. Tapi yang ketiga adalah manusia, saudara dan saya. Dia punya perasaan, punya nyawa, dan punya roh. Dari roh itulah ada satu pribadi. Ada satu ego. Kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya, orang Tionghoa bilang, liangsim. Kita mempunyai hati nurani. Kita bisa merasa kasihan. Kita bisa merasa kasihan, saudara-saudara. Kita bisa menangis. Kita mempunyai perasaan, tetapi roh kita bisa menyembah. Ego. Tidak salah dengan ego, selama kita tidak menyembah ego kita. Tapi banyak kali kita keliru, kita menyembah ego kita. Padahal ego ini harus melekat kepada Allah, harus melekat kepada Tuhan. Dan kalau ego kita melekat kepada Tuhan, janjinya dia akan jaga kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Ada 2 pelukis, dia masuk finalis
dari kejuaraan lukis. Dari banyak, lebih kurang 40 pelukis sudah mengalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya tinggal 2 pelukis top yang akan masuk dalam final. Dan dia harus melukis hidup di depan penonton. Lalu dibuka surat oleh Yuri. Dua-duanya harus melukiskan damai sejahtera. Harus melukiskan ketenangan. Maka pelukis pertama dan kedua ini mulai melukis. Pelukis pertama dia melukis satu danau yang tenang. Di kejauhan ada bukit-bukit gunung, kehijau-hijauan, biru-biruan. Dan ini danau tenang, awan-awan, juga burung-burung digambar. Satu pemandangan yang menarik, yang bagus. Tetapi mati kesannya. Kesannya stagnasi. Kesannya tidak ada kehidupan. Dia bikin itu kolam, itu danau tenang, tidak ada riak sedikit pun. Dan dikasih judul Damai Sejahtera atau Damai. Pelukis yang kedua, dia melukis lain dari yang lain. Dia melukis air terjun yang besar. Dia melukis air terjun yang besar, yang tinggi, tentu suaranya ribut dapat dibayangkan. Tetapi di belakang air terjun, kalau ini dinding, saudara-saudara, kalau ini batas lukisan, lalu air terjun itu jatuh begini, maka di belakang air terjun dia melukis satu sarang burung. Di mana burung itu, saudaraku, sedang bertengger di sarangnya, memberi makan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Musuh-musuhnya tidak bisa menyerang sebab terhalang dengan air terjun ini. Dan dia ada pada tempat yang aman. Jadi yang juara adalah pelukis yang kedua. Yang pelukis yang pertama protes. Kenapa? Yang saya punya lebih tenang, kelihatan danau, tidak ada bunyi. Iya Tuhan melukis danau yang tidak ada bunyi, jadi mati, serem, stagnasi. Tetapi yang saya maksud, yang saya dapatkan juara adalah yang kedua. Sebab yang kedua itu dia lihatkan, itu air terjun yang besar, yang ribut. Tetapi di tengah keributan itu ada sarang burung yang tenang, yang teduh. Jadi yang dimaksud dengan damai dari Tuhan, damai di tengah-tengah percobaan. Rasa teduh di tengah-tengah problem. Rasa ketenangan di tengah-tengah persoalan. Rasa teduh di tengah-tengah kesulitan. Itu damai yang Tuhan janjikan. Itu damai yang Allah janjikan. Damai yang kita rasa justru di tengah keributan. Ada satu janji Allah. Allah melindungi kita dengan bentengnya, yaitu dengan damai sejahtera yang sempurna. Kalau begitu, ada damai sejahtera yang tidak sempurna. Saudara, kira-kira dunia fantasi, saudara tidak ada damai? Ada. Ada, saudara. Lihat dunia fantasi, ada. Saudara bisa senang. Ya, saudara bisa ketawa. Ada orang Cianjur yang ke dunia fantasi, lalu mau naik apa tuh, coaster apa. Saya belum pernah ke sana sih. Saudara. Saya mah udah tiap hari sudah damai terus, jadi nggak perlu lagi yang begini. Ya ini yang jet coaster ini, orang Cianjur ini, orang udah tua. Begitu dia mau naik itu, dia muter-muter gitu. Dia pengen, tapi ngeri. Dia pengen, tapi ngeri. Ya akhirnya dia naik juga. Tapi gigi palsunya dia copotin dulu. Takut jatuh, katanya lagi balik begitu ntar jatuh. Jadi saudara-saudaraku, ada damai di sana. Siapa bilang ada damai? Ada damai. Naik sepatu roda, ada damai. Ya, ada damai, senang. Saudara-saudaraku olahraga, ada damai. Saudaraku nonton bioskop, siapa bilang nggak ada damai? Ada damai, ada. Tapi damainya seujung lidah, seujung telinga, seujung mata, seujung kulit. Ke puncak, aduh enaknya, seger di sini, seger. Ada damai, enak. Terus aja enak-enak, lama-lama kedinginan. Sampai ada yang mulai damai-damai itu mencari di minuman-minuman. Ada damai, ada. Kenapa nggak damai? Minum bir, ada damai, ada. Tapi damai yang semu. Ada lagi orang Kristen minum bir takut dosa, dia ambil Greensen. Sebab Greensen itu katanya alkoholnya 1%. 1% nih bro, nggak apa-apa. 1%. Dia minum aja terus tiap botol. Sebotol 1%, dia minum 10 botol udah jadi 10%. Botol yang ke-11 dia ketawa sendiri. Nah saudara-saudara di sini sudah, apakah tidak ada damai? Ada damai. Greensen lama-lama ketawa sendiri. 1%, iya terus aja 1%. Sehari 2 botol, 3 botol, 5 botol sehari. Sebulan berapa persen? Dia minum aja terus itu, ntar ketawa sendiri. Saudaraku, ada damai gak? Ada, tapi terbatas. Tetapi damai yang Allah
dijanjikan kepada kita, saudaraku, adalah damai di tengah-tengah percobaan, adalah damai di tengah keributan. Sebab apa? Damai ini melindungi kita dengan damai sejahtera yang sempurna, yang tidak bisa diberi oleh dunia. Ini damai yang luar biasa. Damai yang bikin kita tenang di tengah percobaan. Damai yang membuat kita teduh di tengah persoalan. Damai yang membuat kita steady, tegap, teduh waktu kita mau digoyang angin. Ini damai adalah damai yang luar biasa. Di daerah Prancis, saudara-saudara, ada satu orang jalan-jalan di park. Dan dia lihat ada satu patung singa yang besar, berwarna bronze. Ini singa, saudaraku, sedang begini cakarnya dan menganga mulutnya besar sekali. Dan dia foto-foto di singa. Begitu dia sampai di depan singa ini, foto, dia lihat ada satu pemandangan yang unik. Yaitu mulut singa yang terbuka, itu menjadi tempat sarang burung. Burung itu bersarang di mulut singa. Langsung dia foto. Lalu dia kasih judul foto itu, Damai Sejahtera. Saudara, damai sejahtera adalah membuat sarang di mulut singa. Jangan takut kita bersarang di mulut singa, sebab singa itu nggak bisa nutup mulutnya. Amin, saudara. Mari kita lihat kitab Nabi Daniel. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 halaman 978. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu yang mengintip dia bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sudah dilarang, gak boleh sembahyang. Siapa yang sembahyang masuk kandang singa. Tetapi Daniel tidak terganggu, dia tetap damai sejahtera, dia berdoa. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan satu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Medi dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang dari buangan Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Medi dan Parsi, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasa semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Aneh. Yang dimasukin ke kandang singa si Daniel, yang gak bisa tidur raja. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Kalau orang benar dibikin susah, dia tetap bisa tidur. Tapi yang bikin susahnya gak bisa tidur. Saya mau kasih tahu. Jangan takut orang mau bikin susah kita. Jangan takut orang fitnah, orang ngomongin kita. Orang yang bikin susah kita, dia sendiri yang tidak bisa tidur. Ini Raja Darius. Dia kejeblos, saudaraku, dengan dia punya undang-undang. Daniel itu yang dia paling sayang. 120 singa dikasih lapar, tidak dikasih makan. Masukin ini Daniel, masuk. Tapi dia tidak bisa tidur semalam-malaman. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Nah, ini keliru, dia punya salinan. Kalau berseru kan keras, saudara ya. Berseru itu keras, itu berseru. Tapi sayu itu lemes. Jadi nggak mungkin dia berseru dengan suara yang sayu.
Dalam salinan lain disebut dia berseru dengan suara yang merdu. Seperti tadi yang nyanyi itu, merdu. Ya. Saya pikir-pikir bagaimana suara yang merdu itu. Raja yang biasa bentak-bentak, raja yang biasa merentah, hukum mati, pancung masuk gua singa, sekarang berseru memanggil Daniel dengan suara yang merdu. Sampai hari Minggu lalu, yang banyak komentar tentang saya di televisi masih ada aja. Sampai saya bilang, lama-lama saya nggak mau dah, nggak mau nyanyi lagi. Aduh, Pak Wandatu kenapa kaku? Aduh kaku, penyanyinya kok kaku? Saya bilang saya bekas pemain band, saya tahu main, saya tahu stage act. Saya ajak kawan-kawan saya, ayo nyanyi, kita nyanyi dengan gerakan sedikit, dengan senyum sedikit. Tapi kawan-kawan saya pendeta-pendeta itu nggak bilang nggak mau, nggak bisa. Pendeta semua, saya bekas pemain band bisa goyang-goyang. Ya, bisa goyang-goyang, bisa. Nah ini teman-teman nggak bisa. Nah kalau saya goyang-goyang sendiri, yang lain begini, penonton bilang ini monyet dari mana nih? Terus ada yang biasa, kalau jemaat sendiri yang ngalem sama kita. Aduh, koyoyo, suaranya merdu. Garam di laut, asin sendiri. Suaranya merdu. Tetapi saudaraku, saya pikir bagaimana ini suara merdu memanggil Daniel. Saya pernah dengar satu ibu kalau nyanyi. Apa begitu? Saya kira apa Raja Darius panggil Daniel? Kayak kuntilanak dari mana sudah? Tidak merdu lagi. Gimana ya suara merdu itu bagaimana? Dia memanggil dengan suara yang merdu, biasa bentak-bentak, biasa suruh orang hukum mati. Apa dia dari keluburan ini, dari atas saudaraku dia bukan Daniel. Barangkali begitu, saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudaraku, dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Darius bicara tanpa sadar, seolah-olah memang Daniel itu tidak masuk kandang singa. Sebab kalau dia yakin, dia percaya Daniel bakal mati, dia nggak mungkin pakai suara yang merdu. Dia buka aja kandang singa, dia dengar. Ada yang ngorok nggak? Kalau nggak ada yang ngorok, udah tulang-tulang bekasnya digigitin, waduh mati. Ini enggak, dia ngomong seolah-olah memang Daniel itu memang belum mati dan memang tidak mati. Apakah Tuhan Allah melepaskan kamu? Katanya. Apa yang dijawab Daniel ayat 22? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku yang raja, aku tidak melakukan kejahatan. Singa tahu yang benar mana. Singa juga ngobrol. Daripada si Daniel 1, kita tunggu aja menteri-menterinya 120 orang. Daniel mah 1 nggak kenyang, kita tunggu aja yang 120 orang. Menterinya tuh ada 120 orang yang ngiri sama dia. Saudara-saudara, yang ngiri sama Daniel 120 menteri. Dibikin busuk nama Daniel, begini-begini. Tetapi heran, hatinya tuh damai. Sebab dijaga sama Tuhan dengan damai sentosa yang sempurna. Bisa bilang haleluya? Jangan sudah anggap, wah itu Daniel yang kena singa, kita mah enggak. Coba kita baca 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 di belakang. Surat 1 Petrus pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah, halaman 296 perjanjian baru. 296 perjanjian baru. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada satu pendeta berkata begini, kenapa ini singa mau menelan? Sebab udah nggak punya gigi. Kalau ada gigi dia cakar-cakar katanya. Jadi dia mau telan hidup-hidup. Orang-orang Kristen jangan takut. Sadar, awas kata Petrus. Singa iblis ini putar ke sana kemari mengaum-ngaum. Singa kebencian. Singa kemarahan. Singa dosa. Singa dendam. Singa kehancuran. Singa hawa nafsu.
sehingga putus asa, sehingga ketakutan, sehingga kebimbangan, sehingga jelus, sehingga iri hati, sehingga dendam kesumat. Itu tiap hari dia muter-muter, saudara-saudara. Dia cari mana orang Kristen yang bisa ditelan. Tapi kalau saudara punya hati, ego saudara melekat kepada Allah, tidak akan kita ditelan. Sebab kita dijaga oleh damainya yang sangat sempurna. Amin, saudara-saudara. Singa boleh berkitar-kitar, tapi dia tidak bisa menyakiti kita. Ada satu kali, saudara-saudaraku, satu orang dia kerja di kebun binatang. Ini pendeta masuk di kebun binatang. Dan dia kaget sekali. Sebab ini pegawai kebun binatang. Dia pakai sapu lidi. Dia bersihkan itu kandang harimau. Kandang harimau. Dia cuci. Nah, di tempat harimau itu sedang duduk. Dia pakai sapu. Itu harimau menggeram. Dia lompat ke tempat yang lain. Dicuci lagi. Nanti sudah tempat ke dekat harimau lagi yang dia pukul lagi sama sapu lidi. Ini harimau pergi lagi. Jadi ini pendeta tanya, Pak, harimaunya jinak ya? Enggak, itu harimau ganas. Bapak sudah lama kerja di sini ya? Enggak, baru berapa bulan. Kok Bapak nggak takut? Takut apa? Itu singa giginya ompong, cakarnya udah tua, nggak ada. Udah tua itu singa, itu harimau, sudah nggak ada giginya. Jadi saudaraku biar digigit, coba digigit, coba digigit. Jari saudara suka dikasih sama bayi kan, suruh gigit bayi gigit. Malah geli kita digigit sama bayi. Nggak ada giginya. Nggak ada giginya. Ya, saya ingat satu ibu udah tua, udah nggak ada ini, giginya udah nggak ada, rusak. Dia paling kesel, aduh jangan kasih petek dong sama kita. Kita gigit petek nggak bisa-bisa. Lompat ke sana, lompat ke sini, habis udah nggak ada giginya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, walaupun singa beredar ke sana kemari, Allah janji dia melindungi kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Yesaya 48. Yesaya 48, saya ingat satu ayat di sana, berbunyi demikian. Yesaya 48, ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Dan kebahagiaanmu yang dicari-cari kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Ini janji Tuhan. Kalau kita turut firman Allah, kalau kita ikut Tuhan dengan setia, kalau hati kita melekat kepada hukum-hukum Allah, dan hati kita percaya kepada Tuhan, walaupun ini banyak singa devaluasi, singa macam-macam, kita akan dijaga. Dan dikatakan di sana, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Di sungai porong bisa turun sampai orang ambil pasir. Tapi kalau banjir dia banjir. Tapi kalau lagi kering sampai orang bisa ambil pasir, gali pasir di bawahnya. Sungai Huangho bisa turun airnya. Yang Cekiang bisa turun. Citarum bisa turun. Tapi sungai dari Allah, damai sejahtera yang Tuhan janji kepada kita, tidak akan habis-habisnya, saudaraku. Dia janji kepada kita, dia pelihara kita seperti burung di mulut singa. Seperti burung di bawah air terjun. Memang rasanya, aduh, kalau dengar rumah tangga begini, aduh, rasanya mau goyang. Tapi ingat janji Tuhan, dia memberikan kepada kita damai sejahtera yang luar biasa. Ayat berikutnya, Filipi 4, saudara. Kita baca Filipi 4. Filipi 4 ini ayat terakhir barangkali, Galati, Efesus, Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Kenapa dilarang jangan khawatir? Sebab memang saat itu kita menghadapi kekhawatiran. Ada kekhawatiran rumah tangga, ada kekhawatiran mata pencaharian, ada kekhawatiran pernikahan, ada kekhawatiran pribadi, ada 1001 macam kekhawatiran. Tapi firman Allah katakan, jangan kamu khawatir. Kenapa Tuhan berani-berani larang kita tidak khawatir? Ayat 7 berkata, sebab damai sejahtera Allah, yang tadi dikatakan yang sempurna itu, yang melampaui segala akal, kita nggak bisa pikir kenapa, akan